presentasikan hasil kerja kami. Saya Muhammad Silang. Saya Rajwa. Saya Juan. Saya Ismi. Saya Zidni. Saya Pasya. Jadi setelah kita mengamati sisi sekolah dengan bimbingan dari Bu Rere, ternyata setelah diamati lebih teliti lagi, banyak sampah yang berserakan di sekitar sekolah kita. Dan tidak heran, sampah-sampah itu membuat lingkungan tampak kotor, tidak terawat, dan masih banyak lagi dampak buruk yang dibuang sembarangan hingga berserakan. Dengan bimbingan dari kami, sampah pelajaran dapat disimpulkan bahwa kita harus menerapkan 5R, yaitu ringkas, rapi, rawat, dan juga 4R, yaitu reuse, recycle, dan reuse, agar lingkungan lebih asri dan enak untuk dipandang. Sumber sampah adalah bersumber dari industri, konsumsi manusia, nuklir, pertambangan, dan alam. Karakteristik sampah juga mempunyai karakteristik sampah, yaitu satu, sampah organ, yaitu sampah basah atau sampah hayati yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami. Contohnya yaitu sampah sisa dapur, daun-daunan, dan sayur-sayuran. Dua, sampah anorganik, sampah kering atau sampah non hayati yang sulit atau tidak dapat membusuk. Contohnya yaitu botol gelas, plastik, dan plastik. Yaitu yang ketiga yaitu sampah bahan berbahaya dan beracun, sering juga disebut B3. Itu sampah B3 tergolong dalam sampah spesifik yang karena sifat dan beracun. Contohnya yaitu batu baterai, kaleng, dan obat-obatan sudah kadaluarsa. Pengolahan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pengelolaan, dan penjagaan sampah. Pengolahan sampah di samping Majalaya dikumpulkan, dibakar, lalu proses pembakarannya atau abunya disatukan dengan tanah. Perencanaan pembuatan kompos dari sampah, alat dan bakar, tertutup, tongkat pengaduk, pulok, sarung, sampah daun dan rumput, PM4, air. Langkah 1, siapkan sampah yang akan diolah menjadi kompos. 2, siapkan sampah organik dengan sampah plastik, sampah organika yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. 3, siapkan tong tertutup. 4, masukkan tanah secukupnya ke dalam tong yang telah diisi sampah organik. 5, siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. 6, siram dengan air yang telah bercampur PM4. 7, masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. 8, tutup wadah dengan rapat dan biarkan selama 3 minggu atau 7-14 hari. Untuk pengurangannya, jumlah pupuk yang diberikan lebih tinggi daripada pupuk anorganik. Akibatnya respon tanaman lebih lambat dan menjadi sumber hama bagi penyakit. Kelebihan membuat tanah lebih subur serta menguatkan unsur hara pada tanah. Cek hasil akhir pembuatan pupuk kompos. Jika campuran sudah berwarna kehitaman dan tidak berbau, maka proses pengomposan telah selesai. Sekian dari kami. Maaf bila ada kami salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan kegiatan profil Pancasila dari awal proyek sampai akhir dari kegiatan proyek dari bimbingan wali kelas kami Bu Tami, Pak Uwais, dan Bu Rere. Perkenalkan, nama saya Ismi. Perkenalkan, nama saya Zidni. Perkenalkan, nama saya Pasya Kamsabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soekarno. Perkenalkan, nama saya Rajwa. Perkenalkan, nama saya Johan. Jadi pada hari pertama kami dijelaskan mengenai kegiatan yang akan kami lakukan. Sebelum melakukan kegiatan proyek, wali kelas membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Lalu wali kelas kami menjelaskan tentang proyek profil pelajar Pancasila mengenai sampah yang akan dimanfaatkan menjadi kompos. Kegiatan yang pertama kami lakukan adalah mengamati lingkungan sekolah dengan bimbingan Bu Rere. Setelah kami mengamati lingkungan sekolah, kami menyadari bahwa di lingkungan sekolah masih banyak tempat-tempat yang tidak terawat dan sampah-sampah yang berserakan di sekitarnya. Setelah itu, kami ditugaskan untuk mencari sumber sampah dan karakteristiknya. Di hari kedua, kami mempresentasikan hasil pengamatan dengan hasil diskusi kami di depan teman-teman, juga dikomentasikan dengan tema pembuatan kompos dari sampah organik. Setelah menyelesaikan tugas presentasi kami menilai penampilan dari masing-masing. Di hari ketiga kami melakukan kegiatan
membuat pupuk kompos. Hal pertama yang kami lakukan yaitu mencari daun kering, rumput, dan tanah. Setelah itu, kami membuat cairan PM4. Kami menyiapkan tong tertutup, lalu memasukkan rumput, daun kering, dan tanah, lalu memadatkannya. Setelah tanah dan daun dipadatkan, kami semprot menggunakan cairan PM4, lalu menutup tong tersebut dan didiamkan selama 1-4 hari. Kesimpulannya yaitu, jadi setelah kegiatan yang kami lakukan, kami jadi tahu cara pengolahan pupuk kompos dari sampah organik dan kami jadi lebih peduli terhadap lingkungan. Cara hidup berkelanjutan. Jika mendiskusikan tentang pengolahan sampah, itu paling tidak ada 5 aspek penting yang harus kita perhatikan, yaitu aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi. Jadi bukan hanya teknologi saja yang penting, meskipun teknologi juga penting. Sebelum membicarakan solusi, bicara dulu di filosofi, karena kalau kita langsung solusi kadang-kadang asal muasal begitu saja, tidak menanyakan bagaimana sejarahnya. Aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya itu jauh lebih kompleks dibanding kita menderai teknologi. Proses pengolahan sampah tidak hanya tentang 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, tetapi ada aspek lain yang jauh lebih penting, yaitu hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi. Dalam hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi, semuanya harus dikerjakan beriringan, sehingga pengolahannya harus dilakukan secara komprehensif. Pemecahan masalah mengenai pengolahan sampah memerlukan kerjasama dari berbagai kelompok dan individu, mulai dari pemerintah, produsen produk atau dunia usaha, sampai ke masyarakat umum. 5 aspek pengolahan sampah yang belum efektif di sekolah harus dipercepat pelaksanaannya. Harapannya di sekolah, bahkan di Indonesia, bisa memiliki kualitas pengolahan sampah yang jauh lebih baik. Memang tidak akan bisa terwujud dalam waktu singkat, namun diperlukan konsistensi dan kesadaran bahwa pengolahan sampah harus menjadi prioritas. Jadi tentang hidup berkelanjutan, kita harus terus melakukannya untuk membiasakan diri kita. Karena kita bisa karena terbiasa. Untuk melaksanakan habit tersebut, tentu saja harus ada mentor yang bisa membimbing. Dikarenakan manusia itu makhluk hidup perasa, bukan makhluk hidup yang penuh logika. Dalam pelaksanaannya pasti ada yang merasa malas, bahkan ada yang tidak peduli. Karena merubah budaya diperlukan usaha dan waktu yang lama. Maka dari itu diperlukan mentor dan kesadaran diri untuk melaksanakan konsistensi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Maaf, nggak ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.